Halo Bedikers. Indonesia terkenal sebagai negara dengan luas wilayah yang cukup besar. Tapi tahukah kamu kalau negara ini bisa menjadi lebih luas lagi jika negara-negara yang dulu pernah menjadi bagian dari Indonesia tidak terpisah? Lantas negara apa sajakah itu? Mari kita bongkar. Daerah yang sebelumnya bernama Timor Timur ini adalah wilayah bekas jajahan Portugis di tahun 1520 dan Spanyol di tahun 1522. Sementara Belanda menduduki bagian barat pulau ini pada tahun 1613 dan Inggris pada tahun 1812 hingga 1815. Kemudian pada tahun 1975, Presiden Soeharto memutuskan untuk menyerang Timor Timur karena adanya krisis politik dan desakan dari pemerintah Australia. Soeharto juga memasukkan Timor Timur menjadi wilayah provinsi ke-27. Namun penggabungan wilayah Timor Timur tidak mendapatkan dukungan dari dunia. Pada 30 Agustus 1999, Presiden B.J. Habibie melakukan referendum di bawah perjanjian yang disponsori oleh PBB antara Indonesia dan Portugal. Hasilnya, 4/5 pemilih pro kemerdekaan, mayoritas penduduk Timor Timur, memiliki merdeka dari Indonesia. Sehingga, Timor Timur melepaskan diri dari Indonesia. Timor Timur lalu menjadi negara dengan nama Republik Demokratik Timor Leste atau yang lebih sering disebut dengan Timor Leste. Setelah memutuskan untuk melepaskan diri dari Indonesia, negara mendeklarasikan kemerdekaannya dari Portugis pada 28 November 1975 ini perlahan mengatur negaranya sendiri. Walau belum sebaik Indonesia, tapi negara ini mulai melakukan pembenahan. Negara ini juga menduduki peringkat ke-152 dan 162 negara dalam daftar negara termiskin di dunia. Lanjut ke negara selanjutnya adalah Brunei Darussalam. Berdasarkan catatan-catatan dari Tiongkok dan Arab, Kesultanan Brunei mungkin telah ada sejak abad ke-7 atau 8 Masehi. Kesultanan Brunei merupakan pusat perdagangan dengan Tiongkok. Pada awal abad ke-9, kerajaan ini pernah ditaklukkan oleh Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Sumatera. Kerajaan Brunei pun juga pernah ditaklukkan oleh Kerajaan Majapahit yang berpusat di Pulau Jawa. Bahkan nama Brunei tercantum dalam negara Kertagama sebagai daerah bawahan Majapahit. Namun setelah Hayam Wuruk wafat, Brunei membebaskan diri dan kembali menjadi sebuah negeri yang merdeka dan menjadi pusat perdagangan yang diperhitungkan. Setelah melalui proses sejarah yang panjang, barulah akhirnya pada 1 Januari 1984, Brunei Darussalam telah berhasil mencapai kemerdekaan sepenuhnya. Kemudian negara berikutnya yaitu Singapura. Lokasi di mana negara Singapura berdiri awalnya dikenal dengan nama Pulau Chung. Istilah Pulau Chung sendiri kerap disamakan dengan Pulau Ujung karena letak Singapura berada di ujung selatan. Pada abad ke-11 terbentuklah suatu sistem pemerintahan di Pulau Chung. Kerajaan ini didirikan oleh Sang Nila Utama pada tahun 1299 di daerah yang bernama Tumasik. Sang Nila Utama ini diyakini adalah seorang pangeran yang berasal dari Kerajaan Sriwijaya. Tepatnya pada 9 Agustus 1965, Singapura resmi berdaulat. Kini, Singapura menjadi negara maju. Negara yang memiliki bandara internasional terbaik ini kerap menjadi pilihan bagi orang-orang yang ingin berbelanja barang dengan merek ternama. Apakah kamu salah satunya? Beralih ke negara tetangga satunya, ada Malaysia. Negara dengan bahasa resmi Melayu ini juga pernah menjadi bagian dari Nusantara. Pada saat itu, semenanjung Malaya berkembang sebagai pusat perdagangan utama di Asia Tenggara. Sebagian besar semenanjung berada di bawah pengaruh Kerajaan Sriwijaya dari pertengahan hingga akhir masa milenium pertama. Keagungan Sriwijaya memberi pengaruh besar kepada wilayah Kedah dan Patani hingga sampai ke Ligor. Namun kedatangan Chola, seorang kaisar Tamil kuno, mampu meredam pengaruh dari Sriwijaya. Setelah beberapa lama dan berbagai peristiwa terjadi,
Pada abad ke-15, Kesultanan Malaka didirikan di bawah sebuah dinasti yang dibentuk oleh para mesuara di dalam Kerajaan Sriwijaya. Dalam catatan sejarah dan bukti arkeologi, pada abad ke-9 Sriwijaya telah melakukan kolonialisasi di hampir seluruh kerajaan-kerajaan Asia Tenggara seperti Sumatera, Jawa, hingga Kamboja dan Filipina. Walau sering diadu dan dibanding-bandingkan dengan Indonesia, tapi negara Malaysia juga terus berkembang dalam berbagai sektor. Kamboja juga pernah menjadi wilayah yang ditaklukkan oleh Kerajaan Sriwijaya. Raja yang berhasil menaklukkan Kamboja adalah Sri Maharaja Balaputradewa atau Maharaja Wisnu. Maharaja Wisnu berasal dari Wangsa Sailendra dan memerintah Kerajaan Sriwijaya pada sekitar tahun 775 hingga 782. Berdasarkan beberapa literatur, Sri Maharaja Balaputradewa berhasil menaklukkan Kamboja pada tahun 775. Pernyataan ini diperkuat dengan data sejarah Kamboja bahwa Champa pernah diserang oleh Jawa pada tahun 787. Lalu pada tahun 802, melalui Raja Jayawarman, Kamboja berhasil merdeka dari penjajahan Jawa. Penaklukan yang dilakukan Sri Maharaja Balaputradewa ini tertulis dalam Prasasti Ligor tahun 775. Lalu negara terakhir yang pernah menjadi bagian dari Indonesia adalah Filipina. Filipina adalah negara selanjutnya yang pernah berada di bawah kekuasaan Sriwijaya. Ekspansi wilayah yang dilakukan Kerajaan Sriwijaya hingga ke Filipina bukan karena ada sebab. Di awal berdirinya kerajaan ini, wilayah kekuasaannya masih terbatas di sekitar Palembang. Namun letak wilayah Palembang tak strategis dan kurang menguntungkan jika dilihat dari lalu lintas perdagangan serta pelayaran. Kerajaan Sriwijaya akhirnya mulai melancarkan politik perluasan wilayah. Motivasi utamanya adalah untuk menguasai lalu lintas pelayaran dan perdagangan di Asia Tenggara. Pada abad ke-7, Kerajaan Sriwijaya berhasil menyebarkan pengaruhnya ke berbagai daerah termasuk Filipina. Pernyataan ini dibuktikan dengan ditemukannya prasasti pada tahun 1989 yang bernama Prasasti Plat Tembaga Laguna. Prasasti ini memiliki tarikh tahun Saka 822 pada bulan Waisaka. Jauh setelah lepas dari pengaruh kerajaan asal Indonesia, kini Filipina termasuk negara dengan perekonomian yang besar di Asia Tenggara. Pertanian menjadi salah satu sektor yang mengambil peranan penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di Filipina.